Pada tanggal 20 Juli 2020, Ketua Bawaslu, Kapolri atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia menandatangani peraturan bersama tentang Sentra Gakumdu. Konteksnya tentang Sentra Gakumdu dalam Pilkada, dan tentu saja akan kita gunakan dalam Pilkada serentak 2020. Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk terus bersekolah. Peraturan bersama ini menggantikan peraturan bersama serupa tahun 2016 yang dianggap tidak relevan lagi. Nah, berikut ini 7 hal yang Anda perlu ketahui dalam peraturan bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2020 tentang Sentra Gakumdu. Pertama, struktur dan pasal-pasal. Peraturan bersama tahun 2020 ini terdiri atas 13 bab dan 40 pasal. Sebelumnya dalam peraturan bersama tahun 2016 terdiri atas 13 bab dan 38 pasal. Kedua, perubahan nomenklatur pengawas pemilu menjadi pengawas pemilihan. Perubahan ini dapat kita lihat di hampir keseluruhan bagian dari peraturan bersama tahun 2020. Tiga, perubahan atau penyempurnaan beberapa istilah dalam ketentuan umum. Di antaranya, beberapa istilah dalam ketentuan umum yang dihapuskan. Di antaranya, pemilihan umum, penangkapan, penggeledahan rumah, penggeledahan badan, dan penyitaan. Istilah pemilihan umum yang dihapuskan pada bagian ketentuan umum secara konsisten telah diikuti dengan perubahan nomenklatur pengawas pemilihan umum atau pengawas pemilu di seluruh pasal-pasal peraturan bersama yang baru menjadi pengawas pemilihan. Kemudian pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia disingkat Bawaslu. Sebelumnya pada peraturan bersama tahun 2016, pengertian Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia disingkat Bawaslu RI. Dengan demikian, tidak ada lagi penyebutan Bawaslu RI dalam pasal-pasal peraturan bersama ini. Selanjutnya, pengertian Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kota. Sebelumnya terdapat dalam Ketentuan Umum Poin 6. Sementara pada peraturan terbaru, istilah ini diganti dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Perubahan nama kelembagaan ini tentu saja menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya, pengertian penyidik tindak pidana pemilihan. Pada maknanya diperluas menjadi penyidik dan atau penyidik pembantu Polri. Sebelumnya hanya disebut penyidik Polri. 4. Perubahan, penyempurnaan penyebutan beberapa istilah atau nomenklatur kelembagaan di dalam bab 4 yang mengatur tentang organisasi Sentra Gakumdu. Perubahan atau penyebutan beberapa istilah atau nomenklatur kelembagaan misalnya, Pembina Sentra Gakumdu Pusat dari unsur Bawaslu pada pasal 7 ayat 3 berubah dari sebelumnya disebut Pimpinan Bawaslu RI menjadi anggota Bawaslu. Koordinator Sentra Gakumdu Pusat dari unsur Kejaksaan RI pada pasal 7 ayat 4 berubah disesuaikan dengan pembidangan tugas di lingkungan Kejaksaan RI dari sebelumnya dijabat oleh Direktur Tindak Pidana Umum lainnya menjadi Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum lainnya. Pembina Sentra Gakumdu Provinsi dari unsur Bawaslu pada pasal 8 ayat 3 berubah dari sebelumnya disebut anggota Bawaslu Provinsi yang ditunjuk menjadi anggota Bawaslu Provinsi. Pembina Sentra Gakumdu Provinsi dari unsur Kejaksaan pada pasal 8 ayat 3 berubah dari sebelumnya disebut Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi menjadi Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi yang ditunjuk. Koordinator Sentra Gakumdu Provinsi dari unsur Kejaksaan pada pasal 8 ayat 4 berubah dari sebelumnya disebut Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi dari unsur Kejaksaan menjadi Koordinator Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi. Penasihat Sentra Gakumdu Kabupaten Kota dari unsur Polri pada pasal 9 ayat 2 berubah dari sebelumnya disebut Kepala Kepolisian Resort Metro _Kepala Kepolisian Resort Kota Besar _Kepala Kepolisian Resort Kepala Kepolisian Resort Kota menjadi Kepala Kepolisian Resort. Pembina Sentra Gakumdu Kabupaten Kota dari unsur Bawaslu pada pasal 9 ayat 3 berubah dari sebelumnya disebut Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Kota menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Pembina Sentra Gakumdu Kabupaten Kota dari unsur Polri pada pasal 9 ayat 3 berubah dari sebelumnya disebut Kasat Reskrim pada Kepolisian Resort Metro Kasat Reskrim pada Kepolisian Resort Metro Kota Besar Kasat Reskrim pada Kepolisian Resort Kasat Reskrim pada Kepolisian Resort Kota menjadi Kasat Reskrim
pada kepolisian resort. Anggota Sentra Gakumdu Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota dalam pasal 10 dari unsur pejabat pada Sekretariat Bawaslu menyesuaikan nomenklatur organisasi Bawaslu, yakni bidang penanganan pelanggaran, sebelumnya disebut hukum dan penindakan pelanggaran. Anggota Sentra Gakumdu Pusat dalam pasal 10 dari unsur kejaksaan berubah menjadi jaksa pada Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum lainnya, sebelumnya disebut jaksa pada Direktorat Tindak Pidana Umum lainnya, pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung RI yang ditunjuk sebagai jaksa penuntut umum dalam tindak pidana pemilihan. Kelima, 4 pengaturan baru pada bab 5 yang mengatur tentang penempatan personil. Pengaturan baru yang pertama, kemungkinan penambahan personil penyidik atau jaksa. Pada pasal 13 dan 14 masing-masing terdapat penambahan 2 ayat terkait kemungkinan untuk menambah personil penyidik atau personil jaksa pada kondisi khusus yang diputuskan oleh Sentra Gakumdu Provinsi dengan mempertimbangkan daerah yang terdapat 2 Polda atau Polres atau Kejati atau Kejari yang berada di satu wilayah kabupaten kota. Daerah yang terdapat 1 Polda atau Polres atau Kejati atau Kejari yang membawahi 2 atau lebih wilayah kabupaten kota. Jumlah penduduk, letak geografis wilayah, jumlah kabupaten kota dan atau kecamatan. Perubahan kedua, penghapusan syarat minimal pengalaman jaksa. Pada pasal 14 disebutkan persyaratan kualifikasi dan kompetensi jaksa yang ditempatkan di Sentra Gakumdu yang berpengalaman sebagai penuntut umum. Sebelumnya disebutkan terdapat syarat pengalaman minimal 3 tahun sebagai penuntut umum. Perubahan yang ketiga, pembatasan maksimal jumlah jaksa di Sentra Gakumdu Pusat menjadi paling banyak 6 orang. Sebelumnya tidak ada pembatasan seperti ini. Kemudian perubahan keempat, terdapat pasal baru yang mengatur tentang jangka waktu Sentra Gakumdu. Dalam pasal 15 disebutkan ayat 1, jangka waktu Sentra Gakumdu ditetapkan oleh Ketua Bawaslu sampai dengan berakhirnya tahapan pemilihan, yaitu pengucapan sumpah janji gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Ayat 2, jangka waktu sebagaimana ayat 1 dapat diperpanjang apabila a. penanganan pelanggaran pemilihan yang sedang berjalan belum selesai, b. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilihan. 6. Isu penting dalam bab 6 yang mengatur tentang pola hubungan dan tata kerja dalam penanganan tindak pidana pemilihan. Isu pertama, perubahan subjek yang wajib atau harus berbuat dalam proses pendampingan dalam penerimaan laporan temuan dugaan tindak pidana pemilihan. Pada pasal 16 ayat 2 disebutkan, penyidik tindak pidana pemilihan dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakumdu harus mendampingi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota dalam penerimaan laporan atau temuan. Sebelumnya diatur bahwa dalam meminta keterangan dan atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pengawas pemilu harus didampingi oleh penyidik tindak pidana pemilihan dan jaksa. Pengaturan ini secara konsisten diterapkan misalnya pada pasal 18 ayat 4. Penyidik tindak pidana pemilihan dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakumdu wajib melakukan pendampingan dalam meminta keterangan dan atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Isu penting kedua, penambahan ketentuan tentang dukungan minimal 2 alat bukti. Pada pasal 20 yang mengatur tentang pembahasan kedua disebutkan untuk menentukan laporan temuan merupakan tindak pidana pemilihan atau bukan tindak pidana pemilihan dengan dukungan minimal 2 alat bukti. Pada peraturan sebelumnya, dukungan minimal 2 alat bukti dalam penentuan tindak pidana ini tidak disebutkan. Sebelumnya disebutkan, pembahasan kedua dilakukan untuk menentukan laporan temuan sebagaimana dimaksud ayat 1 telah memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Isu penting ketiga, penerusan laporan temuan dari pengawas pemilihan kepada Polri dilakukan di SPKT. Pada pasal 21 ayat 6, proses penerusan laporan temuan dilakukan oleh pengawas pemilihan kepada Polri dilakukan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Sebelumnya, proses penerusan ini dilakukan di Sekretariat Sentra Gakumdu. Pengaturan ini menyebabkan penyidik tindak pidana pemilihan dalam Sentra Gakumdu tidak lagi harus berkoordinasi dengan Sentra Pelayanan Kepolisian untuk mendapatkan nomor registrasi laporan polisi. Isu penting keempat, kesimpulan pembahasan ketiga. Pada pasal 23 ayat 4 disebutkan, pembahasan ketiga dapat menghasilkan kesimpulan dilakukan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Sebelumnya, pengaturan hasil kesimpulan pembahasan ketiga berbunyi,
Pembahasan ketiga menghasilkan kesimpulan pelimpahan kasus kepada jaksa. Isu penting kelima, penambahan pasal terkait pra-peradilan, yakni pasal 26. Dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan baik dalam tingkat penyidikan atau penuntutan, maka pengawas pemilihan, penyidik dan atau penuntut umum melakukan pendampingan dan monitoring. Sebelumnya tidak ada pasal yang mengatur tentang pra-peradilan ini. Isu penting keenam, tidak ada lagi pasal yang mengatur ketentuan kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa sesuai dengan ketentuan pada pasal 78 KUHP. Sebelumnya ketentuan ini diatur dalam pasal 28 Peraturan Bersama tahun 2016. 7. Penambahan pasal terkait pandemi COVID-19 pada bab 12 yang mengatur ketentuan lain-lain. Terdapat penambahan pasal terkait pandemi COVID-19 yakni pasal 38. Dalam situasi pandemi COVID-19, maka pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilihan wajib mengikuti standar protokol kesehatan. Demikian 7 hal baru yang perlu Anda ketahui dalam Peraturan Sentra Gakumdu tahun 2020. Sekian video ini, semoga bermanfaat bagi seluruh personil Sentra Gakumdu dan seluruh pengawas pemilihan di Indonesia. Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk terus bersekolah.